wa huwa as-sadiqul masduq. Kata dia Nabi Muhammad itu haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meriwayatkan hadis ini kepada kami, wa huwa as-sadiqul masduq. Huwa dia, maksudnya Nabi Muhammad, sadiq yang jujur, yang benar, al-masduq yang dibenarkan. Sadiq benar, masduq dibenarkan. Siapa yang membenarkan dia? Allah. Orang kafir mengatakan dia sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, asatirul awwalin, dongeng-dongeng nenek moyang. Maka Allah membantah, Yasin, innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, laminal mursalin. Lam itu kalau dibaca pendek artinya sungguh, laminal mursalin, sungguh engkau seorang rasul. Tapi kalau dibaca panjang, laminal mursalin, kau bukan rasul. Sebab itu baca Quran baik-baik. Batal Quran wal Quran yang anu. Banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran karena tak betul intonasi panjang pendek, idgham gunnah bila gunnah wal qalah harus dibaca. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah. Kenapa? Memang tak pernah baca Quran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Kamu diciptakan dalam perut ibumu selama 40 yawman, 40 hari. 40 hari dalam bentuk air, maaf, sperma. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi 'alaqah. 'alaq menempel, menggantung. Darah menempel di dinding rahim macam pacat, macam lintah. Kurus, kecil, disedotnya, gemuk, membesar 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi mudghah, sesuap, segumpal, sekepal. 40 hari. 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Thumma yursalul malaku. Kemudian dikirimlah malaikat. Apa makna hadis ini? 14 abad yang lalu hadis Nabi sudah bercerita tentang proses penciptaan manusia. Sedangkan medis modern baru abad 18, 19, 20, 21 mereka tahu proses penciptaan manusia. Dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi azam. Fakasawna al-'idhama lahma. Nutfah sperma, alaqah darah, mudghah daging, izam tulang. Fakasawna al-'idhama lahma. Lalu tulang itu kami balut dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami bentuk tubuh yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Kebetulan saya di panel dengan dokter SPOD, spesialis kandungan. Jamaah kita, sahabat kita, dokter yang di Simpang 3, Dr. Alfian. Beliau bagian medisnya, saya bagian ayat sama hadisnya di TVRI Riau Kepri. Tak kemana video itu tadi. Ustaz nanti cerita ayat sama hadis sejarah. Dr. Alfian bercerita tentang masalah proses penciptaan manusia dalam rahim, dalam perut, proses bla. Saya memang tak cerita itu, karena kalau saya cerita itu lebih hebat pula saya daripada dokter itu. Karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, cakapnya pasti ajaib-ajaib. Cobalah Ustaz suruh cerita tentang proses kehamilan, sampai dokter yang asli pun heran, siapa sebetulnya ini dokter? Soal itu Ustaz jangan cerita masalah itu, Ustaz cerita masalah ayat sama hadis. Sampailah kesimpulan Dr. Alfian, katanya pernah berjumpa sama dokter Amerika, spesialis kandungan. Lalu beliau ceritakan dalam kitab suci kami, dalam kitab suci Al-Quran kami, proses manusia dari nutfah sperma berubah menjadi alaqah darah, berubah menjadi mudghah daging, berubah menjadi tulang, berubah menjadi tulang di badan daging, kemudian menjadi
is your opinion about this? Apa pendapat anda tentang masalah ini? Kata si dokter Amerika itu, tahun berapa Nabi kalian itu? 15 abad yang lalu. Mungkin dia sudah punya teleskop. Orang barat ini kan tak percaya malaikat. Kalau kita mudah saja. Dari mana Nabi Muhammad bisa tahu itu kalau dia tak pernah terdaftar di fakultas kedokteran? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia bicara itu bukan ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Surat An-Najm, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajarkannya? 'Allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan dia yang memiliki kekuatan, Jibril alaihissalam. Ini mukjizat ilmiah. Maka anak bapak ibu yang kuliah di fakultas kedokteran, yang sekarang di SMA jurusan IPA, silakan dia belajar medis. Jangan dibelah dua. Kalau belajar hadis dapat pahala, belajar tafsir dapat pahala, belajar fikih dapat pahala, belajar kedokteran tak dapat pahala. Ini sekuler, liberal. Silakan dia jadi ahli medis, silakan dia pakar hukum, silakan dia pakar bangunan insinyur, silakan dia pakar fakultas fakultas pertanian dan peternakan, silakan dia menggeluti bidang sains teknologi. Tapi Al-Quran ada kepalanya, ada hadis, maka dia akan menjadi ustaz di bidangnya masing-masing. Multi talenta. Inilah cita-cita para pendahulu kita. Di antaranya Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, orang Palestina, cerdas, dosen di Temple University, Connecticut, Amerika. Akhirnya menurut agen Mossad, ini orang berbahaya, habis meninggal dunia, dibunuh oleh orang Yahudi. Berdebat dia dengan perempuan Yahudi, kalah perempuan Yahudi itu, masuk Islam, nikah sama dia. Lalu kemudian otaknya cemerlang. Menurut dia Islam dia akan bangkit kalau dikawinkan antara sains dengan Islam, antara medis dengan Islam. Sekarang ada orang pakar Islam tapi tak paham medis, ada orang hebat medis tapi tak ngerti Islam, makanya Islam tak bangkit. Ini kalau digabungkan antara dua ini, kekuatan luar biasa. Maka dia pun menawarkan, bagaimana ini kalau ditawarkan di negeri terbesar muslim di dunia, Republik Indonesia, kita buat Universitas Islam Internasional yang menggabungkan antara medis dengan Islam, hukum dengan Islam, sains dengan Islam. Maka dia pun mendapatkan jawaban yang luar biasa. Ini dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Akhirnya gagallah Universitas Internasional itu didirikan di Indonesia. Tawaran itu diambil oleh Anwar Ibrahim yang waktu itu ketua ABIN Angkatan Belia Islam Malaysia. Langsunglah didirikan Universitas Internasional Al-Ayu, International Islamic University di Gombak, dan salah satu alumninya adalah Ustadz kita Dr. Mustafa Umar, alumni dari Al-Ayu International Islamic University. Syarat mau masuk ke sana mesti TOEFL, skornya 550, Test of English Foreign Language. Kalau cuma ladies and gentlemen tak usah kan? Ladies and gentlemen, kalau tulis tempel sebenarnya. Bahasa Inggris jalan, bahasa Arab jalan. Makanya Ustaz Mustafa itu biasa bahasa Inggris mantap, bahasa lucunya bukan jaring. Kemudian setelah itu dikirimlah malaikat. 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari. Thumma yursalul malaku, dikirimlah